Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saya semua. Kembali lagi di cerita sekitar ya. Oke, untuk kali ini saya akan mereaksi sebuah video, yaitu bahasa Melayu Indonesia sebagai bahasa utama dunia. Itu saya ambil dari channel RTM ya. RTM itu dari media Malaysia itu ya. Oke, kita akan mereaksi lagi sebuah video dari Malaysia ya, yaitu tentang obrolan dari para pemerhati bahasa ya. Di antaranya ada Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua, sahabat saya semua, untuk yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Saya mohon bantuannya untuk saya mengembangkan channel ini ya. Saya membangun channel ini biar lebih besar lagi. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita reaction sebuah video dari RTM ini ya. Oke, jangan berlama-lama. 1, 2, 3. Hati sedikit dengan bahasa kita pagi ini. Harus berhati-hati. Saya kena berhati-hati banyak. Okey, sekarang ni kita nak banyak belajar. Satu persidangan yang penting sedang berlangsung. Ini sidang ke-58 Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia MABIM yang diajukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka berlangsung Majelis Bahasa Indonesia Malaysia. April. Jadi kita bawakan 3 panel pagi ini. Jadi sekitar 5 hari ya guys ya. Mulai pertemuan di tahun 2019 di Malaysia itu ya sekitar 5 hari ya. Kita juga dari Brunei Darussalam. Brunei Darussalam yang pertama tadi Malaysia ya, yang kedua Brunei, yang ketiga Dr. Muhammad itu dari Indonesia ya, perutusan Indonesia seperti itu ya. Sejak beberapa hari lepas lah, masih lagi berlangsung. Masih berlangsung ya? Masih berlangsung. Berlangsung dari 8 hingga 13 April 8 hingga 13 di ya. Kuala Lumpur. Dan Sekitar kalau sebelum kita 5 nak hari ya. mendalami lagi tentang MABIM ini sendiri, kalau boleh kongsikan sedikit pengenalan MABIM itu sendiri bagaimana? Ya. Ya Tasnim ya. MABIM itu apa ya? 1972. MABIM tadi itulah ya. Masa itu disebut MABIM. sebagai MBIM, iaitu Majlis Bahasa Indonesia Malaysia. Pada tahun 85 Brunei memohon dan dilibatkan sepenuhnya jadi MABIM, Majlis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia, MABIM ya. Majelis Bahasa Brunei sekarang dah Indonesia 2019 Malaysia ya. MABIM. Kegiatan memang aktif setiap tahun Majelis kita Bahasa berinteraksi Brunei antara Indonesia tiga, Malaysia negara MABIM. ini dan Singapura sebagai pemerhati. Dan alhamdulillah Kenapa ya sekarang Malaysia itu terus Singapura aktif sebagai dan, pemerhati? bahasa Bukannya Melayu dia di itu Singapura termasuk dikembangkan dari serumpun ya? apa yang kita Kenapa mereka nggak dalam mereka sidang nggak mengikutkan segala mesyuarat Singapura ya? MABIM. Mungkin ada alasannya ya. Boleh teman-teman komentar di bawah ya. Kenapa alasannya? Sudah memasuki edisi ke-58 dengan Malaysia menjadi tuan rumah tahun ini. Bagaimana perkembangan perjuangan MABIM sendiri, Doktor melihatnya? Terima kasih, selamat pagi Malaysia. Sidang ke-58 Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia dan seminar kebahasaan. Bahasa itu dinamik, ya. Bagaimana selama hampir 50 tahun, ya. Memang banyak perkara, banyak kerjasama yang telah kita capai, ya. Salah satu yang kita nampak dengan jelas adalah pembentukan istilah, ya. Di mana sebenarnya tiga buah negara bersepakat, ya, membentuk beberapa istilah yang kita anggap ini agak sama, ya. Memang ada agak sama ya. Agak sama. Di MABIM, kadang-kadang memang tapi bedanya masih juga banyak ya bedanya. Agak sama memang agak sama. Kita anggap tak sama, tapi kita tak jurang itu semakin dekat. Memang tidak sama lah ya. Ini contohnya ya, contoh dari satu sebentar guys ya. Sebentar. Contoh ini ya, contoh dari tulisan ya. Dari tulisan itu pusing. Pusing dalam bahasa Malaysia itu putar balik. Tapi dalam bahasa Indonesia kalau pusing itu kita sakit kepala gitu. Kepala saya pusing. Nah, berarti kita sakit kepala gitu ya. Tapi nggak tahu kalau daerah Brunei, kita juga belum tahu bagaimana pengucapannya, terus tulisannya, terus artinya juga saya belum paham ya kalau tentang Brunei. Coba kita lanjut lagi ya guys ya. Indonesia ada perkembangan sendiri. Kita tak mau dunia Melayu atau Nusantara ini suatu hari kita menggunakan bahasa lain pula. Kita
mau di mana Nusantara tetap menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang kita paham. Nusantara. Dan mungkin ribuan ya, malahan mungkin ribuan juga dah diserap dan digunakan seharian, bukan sahaja oleh ahli akademik, malahan oleh masyarakat biasa. Selain itu, Mabim juga telah menerbitkan begitu banyak buku, kamus dan sebagainya yang digunakan ya dalam kehidupan kita seharian. Iya, betul. Penerbitan dan hari ini sekitar dalam 10 tahun ini kita juga mengadakan seminar seperti hari ini ya, 2 hari berlangsung. Seminar ini 8 hari berlangsung ya. Kita memanggil orang ramai masuk ya, hadir melihat ya sendiri bagaimana perkembangan bahasa di 3 buah negara. Ini penting, kadang-kadang tak semua orang berkesempatan ya Brunei ke Indonesia ya. Jadi ini adalah kesempatan kita di mana setiap tahun Mabim itu digilirkan ya di Malaysia, Indonesia, lepas itu pulang ke Brunei ya. Ini adalah cara kita menyebarkan bahasa Melayu, menyerapkan juga kepada masyarakat, kemudian supaya masyarakat itu lebih tahu. Sebentar guys. Kalau yang saya tangkap dari perwakilan dari Brunei ini menyebarkan bahasa Melayu. Kalau di Indonesia sendiri itu ya, itu memang udah wajib ya di sekolah-sekolah itu mereka sudah mewajibkan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Jadi untuk itu pengamatan saya sih bukan orang-orang yang berpendidikan seperti profesor ini ya, tapi menurut pengamatan saya itu sekarang itu Indonesia tuh anak kecil pun ibaratnya udah baru lahir baru bisa ngomong gitu ya, kita selalu mengajarkan ya, bukan kita selalu mengajarkan anak-anak kita itu pakai bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Kita ya, kecintaan kita terhadap bahasa Melayu itu penting. Ya, perjuangan yang tak mungkin akan kayak Indonesia yang memang sangat mencintai ya, mencintai bahasa sendiri ya, bahasa Indonesia itu. Okey, kalau balik pada Encik Abdul Wahab sendiri, kalau boleh kongsikan untuk menjadikan bahasa Malaysia, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa dunia global dan antarabangsa yang utama, bahasa itu perlu disebarluaskan. Jadi kalau boleh kongsikan bagaimana Mabim melihat perkara ini selain daripada apa yang dinyatakan oleh tetamu kita tadi dalam usaha untuk terus memartabatkan bahasa itu sendiri. Baik, terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi. Ada hal lain seperti yang disampaikan oleh Dr. Habib tadi. Jadi kalau kami memandang bahasa Melayu, bahasa Indonesia mendapatkan tantangan yang luar biasa. Bentar guys, bentar ya. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia sama nggak sih menurut kalian? Boleh komentar di bawah ya. Saya mohon dengan sangat komentarnya yang bagus, yang sopan, yang santun ya. Kita itu masih serumpun. Oke, jangan lupa subscribe-nya. Oke guys, kita lanjut lagi. Bukan hanya ketika kita harus menjual ke luar negara, tetapi dalam negara sendiri. Kita melihat di Indonesia, saya pikir di Malaysia juga sama, ruang-ruang publik kita di tempat-tempat masyarakat berkumpul, ruang-ruang publik kita, papan informasi, papan nama, hampir semuanya dipenuhi bahasa asing. Artinya meruah bahasa Malaysia, bahasa Indonesia ini di negara sendiri itu sudah tidak ada. Saya khawatir, kami khawatir kalau misalnya di Indonesia bahasa Indonesia tidak diutamakan di ruang publik di Indonesia, kami khawatir Indonesia hilang di Indonesia. Jadi belum lagi kita menjual ke negara lain, tapi ada persoalan yang sangat serius di dalam negeri sendiri, bahwa bahasa Indonesia pun meruahnya mulai turun. Itu persoalan yang lain. Jadi kekhawatiran itu yang... Bentar guys, untuk sahabat semua boleh berkomentar juga ini tentang profesor dari Indonesia tadi, tentang bahasa Indonesia ya, katanya itu semakin menurun. Menurut sahabat saya semua kira-kira seperti itukah? Tulis komentar di kolom komentar ya. Kita lanjut. Perbincangan persidangan kali ini, okey Prof. Ya. Apa yang boleh kita lakukan untuk memastikan perbincangan itu memang berkisar di antaranya sekeliling tajuk ini. Dalam masa yang sama kita perlu perbaiki sikap kita. Di Indonesia ini ada
dua jenis warga negara Malaysia bila bercakap tentang bahasa dan juga bahasa Malaysia, orang Malaysia. Satu tu bagus, mereka mendapat pengesahan istilah dan bahasa dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini berlaku di selatan, di tengah dan di utara. Di timur baru nak mula. Tetapi selepas gitu ya. itu bila Di timur mungkin daerah Kalimantan gitu ya, dilaksanakan, yang apa dekat mereka Indonesia itu yang dasarkan mungkin itu ya, lain jadinya. Malaysia Timur ya. Sikap yang tidak baik. Sebenarnya Dewan Bahasa dan Pustaka tidak ada hak kuasa, penguatkuasaan. Yang ada ialah Majlis Perbandaran, Tempatan dan kawasan dan seterusnya ya. Yang positifnya pula sekolongan masyarakat Malaysia, semua keturunan agama sayang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Ada sebagai misalan kita kata orang-orang seolah-olah kita dari keturunan Cina, keturunan ibu kota bukan negara Malaysia ya. Sebagai misalan dari Angkasa Puri, kita jalan ke Petaling Jaya, cuma lihat papan-papan tanda yang besar-besar tu, berapa yang dalam bahasa Melayu. Sebenarnya bila disebut begini baru kita betul juga. Iya betul. Memang seperti itu ya. Kita papan nama itu sekarang tuh ada tulisan yang besar itu, yaitu pakai bahasa ada bahasa asing lah ya. Indonesia pun seperti itu ya. Seperti ini, Mabim sebagai pengantaranya boleh libatkan keseluruhan masyarakat, tidak hanya kepada golongan-golongan akademik saja. Betul. Baiklah, gejala apa pembincangan, gejala pencemaran bahasa sebenarnya bukan di tempat kita saja. Ini gejala global ya. Karena kita lihat bahasa Inggris itu cukup kuat. Maksudnya itu pencemaran itu bahasa ilmu pengetahuan, bahasa teknologi. Pencemaran bagaimana sih? Tak mustahil. Negara-negara Saya kurang paham ya guys. Boleh komentar ya. Sedang membangun dan sebagainya, ini akan terpengaruh karena kita perlu berlomba ingin memajukan negara. Ya, kalau kita nak salahkan orang di luar tu susah juga. Ya, kalau kita nak salahkan pihak tertentu sukar juga ya. Ini adalah perjuangan betul seperti saya katakan tadi. Cakap tentang di Brunei memang terjadi ya. Bukan saja di Malaysia, di Brunei di tempat lain di mana bahasa dunia itu memang cukup kuat ya. Desakan-desakan dia. Nah ini penting seperti kata Prof Datuk tadi. Ini kita ya. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita, negara kita fokus dan tetap ya dengan jiwa kita, jiwa Melayu tu, budaya Melayu. Kalau kita tak memartabatkan bahasa kita, bahasa ini suatu hari akan tenggelam. Betul. Ya, ini terjadi. Betul sekali itu guys. Sejarah pun ya, dulu bahasa Jerman, bahasa Prancis ya, sebelum itu bahasa Latin, ini bahasa dunia. Zaman dulu ya kan. Tak mustahil satu hari nanti bahasa Inggris juga tenggelam. Ya, kalau kita tengok ya ekonomi sekarang ini didominasi oleh negara besar seperti China ya. Kan kita China itu macam memang itu besar supaya sekarang nanti ya. satu hari ya negara Lebih kita, maju, lebih ekonominya itu lebih berkembang kita ya. akan menguasai ekonomi, kita akan menguasai teknologi, kita akan menguasai benda-benda yang Amin. diperlukan dunia. Ya betul. Amin. Bahasa Melayu, bahasa Kita doakan Indonesia aja ya. menjadi bahasa dunia ya. Jadi kalau itu dah timbul, ya, saya kira isu-isu di mana semangat kita, kecintaan itu akan dengan sendirinya akan muncul ya. Untuk sekarang masalah dia seperti kata Prof Datuk tadi, kita sendiri itulah yang tak mau ya. Sebab itu tadi papan-papan tato di mana-mana ya, dalam bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa lain ya. Di Brunei juga terjadi sebenarnya. Bahasa asing ya, bahasa Inggris itu di papan-papan nama itu di reklame apa itu iklan-iklan papan yang di jalan-jalan itu ya. Sekarang itu memang banyak ya iklan-iklan dengan bahasa asing. Yang baru-baru ini yang sekarang dah mulai bekerja, mereka pastinya akan di dalam sistem tu. Ya. Okey, jadi kita harap Doktor, kegemilangan bahasa Melayu itu mungkin sebagai penutup kepada segmen ini, bagaimana kita sebagai sebahagian daripadanya boleh turut sama menyumbang kepada kegemilangan bahasa Melayu. Iya. Kalau kami di Indonesia melihat fenomena itu dari dua sisi. Pertama, masyarakat kita ini. Oke, demikian tadi sahabat CS semua, setelah kita reaksi sebuah video dari RTM, Radio Televisi Malaysia ya. Nusantara itu meliputi
itu menurut saya yaitu dalam sejarah, dan saya dulu belajar di sekolah gitu ya, itu Nusantara sangat luas sekali ya, pecah jadi negara sendiri-sendiri, termasuk Thailand, Vietnam, Filipina, termasuk Malaysia, Brunei, Singapura. Itu semua tadi ya, sahabat semua, bagaimana tanggapan sahabat saya semua tentang video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya, saya tunggu. Yang belum subscribe saya tunggu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan semoga subscribe kawan-kawan semua akan menjadi membangun channel saya, akan menjadi motivasi saya untuk membuat video-video yang lebih bagus lagi, yang lebih menarik lagi. Dan semoga Allah mudahkan segala urusan Anda, urusan sahabat saya semua, entah itu di dunia ataupun di akhirat kelak ya, seperti itu. Dan salam santun, salam damai, dan salam kekeluargaan. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.